Wawasan lingkungan adalah sebagaimana cara pandang dan sikap manusia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, perencanaan, dan kelestarian alam. Wawasan lingkungan ini sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, baik secara fisik, sosial, maupun ekologi. Tetapi juga sikap kita untuk kesadaran terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan termasuk transportasi feeder ini karena dibuat dan dibangun dengan pertimbangan aspek lingkungan demi kenyamanan dan kesehatan pengguna. Wawasan lingkungan bagi transportasi umum adalah upaya untuk memindahkan orang-orang sebanyak-banyaknya dengan jejak karbon sekecil-kecilnya. Feeder LRT Musi Emas atau sering disebut sebagai angkot modern adalah layanan angkutan pengumpan yang dirancang untuk menghubungkan kawasan permukiman padat di Palembang dengan stasiun LRT Sumatera Selatan. Berdirinya layanan transportasi feeder LRT Palembang resmi diluncurkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 11 Juni 2022. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi umum dan mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan massal. Kendaraan ini dilengkapi dengan AC dan sistem keamanan yang lebih baik dibanding angkot pada umumnya. Pemerintah Kota Palembang terus berkomitmen mendanai dan memperluas koridor layanan ini. Layanan ini gratis karena untuk kepentingan masyarakat Palembang. Dengan adanya ini, feeder memudahkan warga dengan biaya yang terjangkau dan mengurangi kemacetan. Feeder di Palembang ini sangat penting mendukung transportasi ramah lingkungan. Sebelumnya saya meminta waktu Mbak sebentar dengan Mbak siapa? Saya Nabila. Mbak mau kemana tujuannya? Saya mau ke SMA 10. SMA 10 naik feeder ya? Ya benar. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Istiqomah dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, ingin membuat tugas wawancara tentang wawasan lingkungan di sini. Sudah berapa lama Mbak naik feeder di sini? Kalau untuk naik feedernya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Selama Mbak naik feeder, apa saja fasilitas sarana yang mendukung untuk naik feeder? Kalau untuk fasilitasnya sih cuman ruangannya ber-AC yang pertama. Nyaman, paling tertentu itu. Harapan Mbak ke depan feeder, ada kritik dan saran mungkin? Kalau saran dan kritiknya sih, kalau bisa feeder itu lebih diperbanyak karena kan mahasiswa kan banyak tuh, jadi kurang maksimal kalau sedikit. Gimana untuk kebersihan feeder di sini? Kalau kebersihannya cukup lumayan bersih. Apakah sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar feeder ini? Sangat bermanfaat karena kan banyak transportasi yang gratis tuh, termasuk feeder ini. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih telah mengkritik saran untuk feeder ini. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya, feeder Musi Emas ini sangat berperan penting. Dengan adanya feeder ini, masyarakat jadi lebih mudah akses ke LRT tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Artinya, jumlah kendaraan di jalan bisa berkurang. Mendukung transportasi ramah lingkungan. Kemudian, fasilitas juga memadai, cukup bersih dan dingin. Tetapi ada kekurangannya, yaitu belum semua wilayah terjangkau dan transportasi feeder masih kekurangan kendaraannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Bu? Saya Sari. Oh, dengan Ibu Sari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eko Bagus Syahrudin, Bu, dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan D3 Teknik Sipil. Saya ingin bertanya seputar dengan feeder. Sudah berapa lama Ibu menggunakan feeder? Saya kan dari Talang Kelapa dan Iya. kerja di Talang Kelapa, dari tempat kerja saya juga pakai feeder. Lanjut ke LRT, dari LRT naik feeder lagi. Oh, berarti emang sudah sering menggunakan feeder ya, Bu? Sebelumnya yang satu lagi sebelum ada feeder di sini. Oh, transmisi ya, Bu? Iya. Ya. Dalam segi fasilitasnya, apa saja yang Ibu dapatkan di dalam feeder? Sehat, AC ya? keamanan dan kenyamanan. Ah, ya.
Untuk harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu? Dalam segi fasilitas atau apa? Fasilitas ya sudah oke. Sudah oke ya Tepat Bu? waktu. Oh tepat waktu ya Iya, Bu? sangat tepat waktu. Jadi siap-siap 15 menit atau berapa menit. Baik. Sudah Kalau baik. bisa itu di tempat kerja saya di Talang Kelapa itu kan berhentinya di Mega Asri. Kalau Iya. bisa dilanjut rutenya sampai ke SMP 6 Talang Kelapa. Oh iya, mungkin itu harapan dari Ibu Sarinya Ya. supaya bisa lebih diperpanjangkan rutenya. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Ibu Sari sebagai pengguna feeder setia setiap hari mengatakan bahwa feeder sangatlah berguna bagi masyarakat untuk akses dari suatu tempat ke tempat lain, memudahkan untuk perjalanan dengan fasilitas yang memadai dan membuat kenyamanan. Harapannya, ke depan feeder lebih diperbanyak dan diperluas untuk akses perjalanan atau disebut juga rute perjalanan yang lebih panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sultan dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak. Jurusan Teknik Sipil. Di sini dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Engki Andiko, biasanya dipanggil Engki Pak. Di sini Bapak sebagai apa, Pak? Kalau boleh tahu. Kebetulan di sini sebagai driver kita bawa mobil feeder ini, jurusan Kamboja Bukit Seguntang. Oke. Sudah berapa lama, Pak, bergabung sebagai driver? Kalau untuk driver kita di feeder baru masuk ke 8 bulan, hampir setahun. Tapi kalau untuk di pelayanan, alhamdulillah sudah lumayan lama kan. Dari sebelumnya tuh pernah di Transmusi juga. Oh, Cerita. berarti kalau kita ngebahas Bapak tadi sempat ngomong feeder, Transmusi ini sebelumnya kan, sekarang sudah feeder. Menurut Bapak dulu yang Transmusi yang di serame-rame itu sekarang pindah ke feeder nih, Pak. Apa sih bedanya Transmusi dulu sama feeder sekarang dari sisi customernya? Apakah buruk? Apakah cawano? Mungkin dari pertanyaan Ade ini yang dimaksud itu dari suasana, dari lingkungan pegawainya ya. Benar. Kalau di Transmusi itu kan dulu jangkauan titik-titik pengantaran penumpang itu kan lebih diperluas lagi. Kalau dulu itu dari alang-alang lebar, ada ke Ampera, ada yang ke Kenten, ke Sako, Laju, ya kan lebih banyak. Tapi kalau di feeder ini dia lebih difokuskan untuk perbantuan daripada LRT kan. Oh ya. Jadi memang kita mengambil ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh mobil besar. Ah. Makanya kita pakai mobil kecil kayak itu nah. Jadi untuk menunjang mobilitas dari LRT sebenarnya fungsi feeder itu sendiri. Jadi sebenarnya tuh dari konsep tujuannya tuh beda sudah, Pak ya. Ya sebenarnya bedanya itu dari fungsionalnya, tapi dari manfaatnya sebenarnya sama untuk masyarakat, memudahkan dalam transportasi. Berarti selanjutnya mungkin harapan Bapak untuk kedepannya. Feeder kan mungkin dari sudut pandang kami mahasiswa ada beberapa yang masih belum pakai nih feeder. Harapan Bapak dari sisi drivernya kah atau dari sisi customernya untuk kedepannya? Mungkin harapannya ke depan itu lebih ke kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat itu dalam artian kita ini kan Palembang ini sudah padat dengan kendaraan ya. Jadi dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, adakah baiknya kita lebih bermanfaat ini lagi kayak itu. Nah, kan feeder juga kan gratis, Transmusi yang sekarang juga gratis ya itu kan. Ya untuk mahasiswa kayak kalian mungkin menghemat biaya bensin kan. Benar. Atau juga bisa dialihkan untuk bayar buku semester atau jajan gitu. Daripada kalian naik motor kan lebih capek juga gitu kan. Jadi dengan adanya feeder, Transmusi itu bolehlah untuk diinikan. Tapi memang harapannya ke depan ya mudah-mudahan kayak feeder lebih diluaskan lagi jangkauannya dan supaya juga bisa dirasakan lebih banyak lagi lah untuk masyarakat selain dari mahasiswa, mungkin untuk umum juga. Kalau untuk kedepannya ya mudah-mudahan lebih baik lagi lah pelayanan kita yang ada di Kota Palembang ini lebih ditingkatkan lagi ya. Khususnya dari saya sendiri dan teman-teman yang lain juga akan lebih meningkatkan lagi kinerja kan.
Mungkin dari kami itu pertanyaannya mungkin Bapak mau lanjut kan, Oh, boleh, mau begawe kan. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak. Sultan. Ya. Kesimpulan dari sisi driver atau wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Engki. Bapak Engki sudah menaungi profesi driver ini hampir 1 tahun dan juga dulu pernah bekerja di transmusi. Perbedaan suasana transmusi dari segi jangkauan lintasannya, inilah yang membuat perbedaannya cukup signifikan dengan feeder sekarang. Jangkauan lintasan transmusi lebih besar dibandingkan dengan feeder yang notabene lebih kecil, karena memang tujuan dari feeder ini diperuntukkan untuk menunjang customer dari daerah sekitaran stasiun LRT yang lintasannya melewati jalan-jalan kecil. Hal inilah yang membuat feeder menggunakan bus mini, tidak seperti transmusi yang menggunakan bus besar. Harapan dari sisi driver yang pertama yaitu semoga masyarakat lebih peka akan adanya feeder sebagai pengganti kendaraan pribadi, yang dimana seperti kita ketahui jalan-jalan di Palembang sudah cukup padat dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang melalu lalang di jalan Palembang sehari-hari. Dan yang kedua yaitu harapan dari Pak Hengki sebagai driver feeder, diharapkan jangkauan lintasannya bisa lebih diperluas daripada lintasan-lintasan yang sedikit seperti sekarang. Dan yang paling diinginkan oleh Pak Hengki yaitu masyarakat bisa lebih mengetahui bahwa feeder ini adalah angkutan umum yang bisa digunakan secara gratis untuk menunjang mobilitas masyarakat sekarang. Kesimpulan wawancara dan video yang kami buat adalah feeder LRT Musi Emas atau angkot modern berperan penting dalam mendukung transportasi yang ramah lingkungan. Feeder ini juga sangat diperlukan dan banyak sekali penggunanya. Salah satunya juga sarana transportasi ini bisa cukup untuk mengurangkan kemacetan, polusi yang meningkat, dan udara yang tidak sehat. Kehadiran feeder ini juga memudahkan masyarakat berpindah dari kawasan permukiman menuju transportasi lain, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun, keterbatasan jangkauan feeder di beberapa wilayah dengan rute perjalanan yang masih cukup kurang harus lebih diperluas jangkauannya. Harapannya, transportasi ini terus dijaga dengan baik, meningkatkan kualitas dan pemanfaatan yang lebih baik lagi, serta menciptakan kota yang lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan.